Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Petani Minang. Mudah-mudahan penonton sekalian dalam keadaan sehat selalu dan murah rezekinya. Amin. Oke bro, pada kesempatan sore hari ini kita akan melakukan penyemprotan yang kesekian kalinya. Tepatnya CMK lokal kita yang sudah berusia kurang lebih 62 hari setelah tanam. Jadi seperti biasa kita lihat dulu perkembangan CMK lokal kita sebelum kita melakukan kegiatan kita. Oke, supaya update terus bagaimana perkembangan CMK lokal kita. Oke mas bro, jadi alangkah baiknya sebelum kita melanjutkan kegiatan kita, tekan dulu tombol subscribe-nya dan like, komen supaya kita lebih semangat lagi dalam berbagi ilmu dan pengalaman. Oke, lanjut. Di sore hari ini seperti ini terlihat ya bro. Nih, buahnya sudah mulai besar-besar dan bunga terus bertambah dan pertumbuhannya semakin meninggi. Ini tingginya sudah lebih 1 meter atau minimal 1 meter ini bro. Dan pada usia 62 hari ini pertumbuhan tetap bertambah. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita ketahui pada usia 62 hari ini. Banyak hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama contohnya hama, yang kedua penyakit yang disebabkan oleh jamur dan juga bakteri. Jadi dua hal ini tidak boleh kita tinggalkan, baik itu dari masa pertumbuhan dan juga sekarang pada masa pembungaan atau pembuahan. Jadi sekarang pada usia 62 hari ini yang penting kita perhatikan yaitu yang pertama hama trip. Jadi hama trip biasanya pada saat pembungaan seperti ini dia ada di sini biasanya, tapi di tempat kita alhamdulillah nih seperti terlihat tidak ada hama trip. Alhamdulillah kita cek tidak ada hama tripnya, ini bersih. Jadi biasanya kalau seandainya hama trip itu tidak teratasi, dia akan muncul di bunga kita. Oke, jadi itu juga menyebabkan faktor yaitu bunga kita rontok dan tidak menjadi buah karena hama trip itu menggerogoti perkembangan dari bunga cabai kita. Oke. Terus yang kedua yaitu hama tungau yang bisa ataupun kutu-kutuan yang bisa menghambat pertumbuhan cabai kita. Jadi walaupun tanaman cabai kita sudah mulai masa pembuahan seperti ini, dia masih tetap bertumbuh sekitar 20 hari lagi masih bertumbuh. Di tanaman cabai kita harus kita perhatikan juga perkembangan pucuknya, pucuk mudanya harus kita perhatikan. Nah, jadi kita perlu mengendalikan hama kutu-kutuan seperti kutu kebul ataupun tungau ataupun yang lainnya. Oke, di itu harus kita perhatikan juga bro, walaupun tanaman kita sudah tua seperti ini. Terus yang selanjutnya yaitu penyakit yang disebabkan oleh jamur ataupun bakteri seperti busuk pangkal batang. Di sini biasanya musim penghujan tanaman cabai kita layu fusarium, layu bakteri ataupun busuk pangkal batang ataupun busuk di percabangan ataupun busuk ranting seperti Phytophthora ataupun bercak daun. Jadi di tempat kita alhamdulillah tidak ada menemui hal itu. Jadi kita tidak bisa memberikan contoh bagaimana cara tepatnya mengenali itu, tapi pengalaman saja kita juga pernah menemui hal seperti itu. Kita rollingan insektisida dan fungisidanya harus tepat. Jadi rollingan insektisida dan fungisidanya harus tepat. Musim penghujan apa saja fungisidanya dan juga insektisidanya. Jadi biasanya pengalaman saya untuk mengatasi dari hama atau penyakit dari busuk ranting itu bahan aktif azoxystrobin dan difenoconazole di rolling dengan bahan aktif mancozeb. Nah, itu sangat bagus sekali untuk mengatasi dari busuk ranting ataupun Phytophthora. Oke, di seperti itu gambaran yang perlu kita perhatikan. Di mari kita lihat pestisida yang kita gunakan pada sore hari ini untuk mengatasi
ataupun mencegah terjadinya hal-hal yang kita bahas tadi. Oke, lanjut. Jadi ada yang komen video kita kurang mantap, kata-katanya terlalu berulang. Mungkin seperti itu kata kita menyampaikannya, bro. Kita tidak bisa mengedit sempurna, dan kita niatnya berbagi ilmu dan supaya lebih jelas itu kenapa kita ulang-ulang kata-katanya. Oke, terus ini kita lihat nih pestisida yang kita gunakan sore ini untuk mengatasi ataupun mencegah dari hal-hal yang kita bahas tadi. Nih, yang pertama nih Bomber Max. Di sini terlihat ini hama trip kutu-kutuan seperti biasa. Ini bahan aktifnya abamectin 60 gram atau 60 EC. Ini Bomber Max ini kita khususkan untuk pencegahan pucuk tanaman cabai kita atau daun mudanya keriting supaya tetap bertumbuh secara normal. Jadi walaupun tanaman cabai kita sudah 62 hari, pucuk mudanya atau daun mudanya harus kita perhatikan juga supaya tetap bertumbuh, jangan sampai terlalu keriting. Oke, ini Bomber Max kita gunakan 15 ml per tangki. Terus yang selanjutnya nih Acepat, bahan aktif Acepat yang merek dagangnya Mantene 75 SP. Ini bahan aktifnya Acepat 75%. Ini kita khususkan untuk mengendalikan hama ulat. Jadi hama ulat sangat kita takuti juga untuk masa pembuahan seperti ini, apalagi ulat bor. Jadi Acepat ini sangat aktif, sangat ampuh juga untuk mengatasi hama ulat dan juga sekaligus untuk pencegahan dari serangan lalat buah. Karena Acepat ini, bahan aktif Acepat ini baunya sangat menyengat. Jadi kita kombinasikan dengan bahan aktif abamectin tadi, selain dari hama ulat, kutu-kutuan, dan juga pencegahan dari serangan lalat buah. Ini kita gunakan 1 sendok makan penuh. Oke, selanjutnya nih untuk pencegahan penyakit jamur, ini kita gunakan bahan aktif Asis Benzolat S-Metil dan Kozeb, yaitu merek dagangnya Beyond M. Ini sangat bagus sekali. Yang kemarin kita gunakan, kalau nggak salah saya, bahan aktif Propinep. Yang sekarang masih menggunakan tepung, tapi di sini ada sifatnya sistemik dan kontak. Jadi kita rolling Propinep kemarin menggunakan ini. Ini Beyond M ini kita gunakan 1 sendok makan penuh. Kenapa kita gunakan kemarin tepung, sekarang tepung? Karena di tempat kita musim penghujan. Di musim penghujan itu bagusnya gunakan yang berupa tepung, kurangi yang berupa cair. Jadi kalau musim kemarau baru kuati penggunaan pestisida yang berupa cair. Oke, lanjut. Ini pupuk MKP yang selanjutnya, yaitu pupuk MKP seperti biasa ini untuk merangsang pembungaan dan juga supaya bunga cabai kita tidak mudah rontok. Ini kita gunakan 3 sendok makan penuh. Terus yang terakhir seperti biasa spreader, ini penembus perekat perata. Ini untuk memperkuat daya kerja pestisida yang kita gunakan tadi. Ini kita gunakan 10 ml. Di semua bahan ini kita masukkan dalam ember, terus kita aduk merata, baru masuk dalam tangki, aduk lagi, baru kita semprotkan ke tanaman kita. Jadi seperti itu ya bro. Kalau seandainya ada yang mau ditanyakan, silahkan bertanya di kolom komentar. Insya Allah akan kita jawab satu persatu. Tapi jangan lupa share, like, komen, dan subscribe-nya supaya channel kita lebih berkembang dan kita lebih semangat lagi dalam berbagi ilmu dan pengalaman. Jadi cukup sekian ya bro. Subscribe channel ini untuk episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.